Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Dwi Kusmaulidia dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Reguler A1. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Fat ayat 29. Kandungan surat Al-Fat ayat 29 tentang sahabat Nabi. Nabi dan juga para pengikut sekaligus sahabatnya merupakan tokoh-tokoh yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Salah satunya seperti yang dipaparkan dengan jelas dalam surat Al-Fat ayat 29. Ayat tersebut rupanya mengandung makna tentang bagaimana sifat Rasulullah dan sahabat Nabi selama hidupnya. Surat Al-Fat yang termasuk golongan surat Al-Madinah ini terdiri atas 29 ayat. Nama surat Al-Fat ini memiliki arti kemenangan yang diambil dari kalimat fathan yang terdapat dalam ayat pertama surat ini. Secara garis besar, surat ini membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya berhasil memenangkan peperangan. Kandungan surat Al-Fat ayat 29 dan hikmah di dalamnya. Surat Al-Fat ayat 29 membahas secara khusus bagaimana sifat Rasulullah dan para sahabat Nabi dengan orang-orang kafir yang mereka hadapi. Hal tersebut seperti yang dipaparkan dalam buku berjudul Pendidikan Berbasis Al-Quran yang disusun oleh Dr. Zainal Arif MA MPD 2021175 yang menuliskan dalam surat Al-Fat ayat 29 disebutkan bahwa sifat Nabi Muhammad beserta pengikutnya itu bersifat keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, senantiasa sholat dan beribadah untuk mencari keridhaan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersifat keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kau melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud atau bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ayat itu merupakan pesan kepada seluruh manusia bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang. Pemarah dan murka masab di hadapan orang-orang kafir, tetapi murah senyum dan murah tawa di hadapan orang-orang mukmin saudara seiman.
Allah Subhanahu wa taala memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beramal dan banyak mengerjakan sholat yang merupakan amalan terbaik. Dan Allah menggambarkan bahwa mereka lakukan hal itu dengan tulus, ikhlas, dan memohon pahala yang berlimpah dari sisinya, yaitu surga yang merupakan karunia darinya. Karunia dari Allah itu adalah rezeki yang berlimpah bagi mereka dan ridhonya kepada mereka. Hal ini jauh lebih banyak daripada nikmat yang pertama, yakni surga. Demikianlah sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya. Sifat ini sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, mereka membelanya, membantunya, serta menolongnya. Dan keadaan mereka bersama Rasulullah SAW sama dengan tunas beserta tanaman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini menjelaskan tentang ampunan bagi dosa-dosa mereka, pahala yang berlimpah, serta rezeki yang mulia. Janji Allah itu pasti dan benar. Dia tidak akan menyalahi janjinya dan tidak akan menggantinya. Barang siapa yang mengikuti jejak para sahabat, maka ia termasuk dari mereka hukumnya. Para sahabat memiliki keutamaan dan kepioniran serta kesempurnaan yang tidak dapat disaingi oleh seorang pun dari umat ini. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka dan membuat mereka puas serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat menetap mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah memenuhinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.